Shalom saudara, yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Ini benar-benar hari yang harus kita rayakan. Kebangkitan Yesus kita rayakan. Karena tanpa kebangkitan kita masih hidup di dalam dosa, saudara. Yesus telah berkata, anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, akan diserahkan pada tua-tua imam kepala dan disalibkan dan akan bangkit di hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus adalah pondasi iman kita. Kebangkitan Yesus adalah pondasi kepercayaan ibadah kita, saudara. Tanpa kebangkitan Yesus, ibadah kita sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14 berkata demikian, saudara. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Saudara, jelas sekali Paulus menulis surat yang pada Jemaat Korintus mengatakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka juga sia-sialah iman kita. Sia-sialah dalam bahasa Yunani ada kenos, empty, kosong. Iman kita iman yang kosong, ibadah kita ibadah yang kosong. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, ibadah kita sia-sia, pelayanan kita sia-sia, kita ke gereja sia-sia, dengar khotbah sia-sia. Karena Yesus juga bangkit, maka khotbah nggak ada kuasa, suatu kebohongan, dan kita hanya ke gerejanya kumpul-kumpul saja. Yang lebih parah lagi, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam dosa. Maka saudara, Yesus saat ini telah bangkit. Di hari yang ketiga setelah kematiannya Yesus bangkit. Maka ibadah kita tidak sia-sia. Maka pelayanan kita tidak sia-sia. Maka kita ke gereja hari ini tidak sia-sia. Karena apa? Yesus telah bangkit dan kita semua diselamatkan. Tidak ada nabi atau rasul atau tokoh agama atau orang-orang lain yang mati dan dibangkitkan Tuhan di hari ketiga. Hanya Yesus, saudara. Mereka semua mati dan kuburnya pun masih ada sampai sekarang. Artis terkenal mati, presiden mati, semua mati dan masih ada kuburnya. Tapi Yesus yang mati telah bangkit bagi kita. Apa sih Pak artinya atau maknanya dengan Yesus bangkit bagi kita, Pak? Mari kita belajar, saudara. Yang pertama adalah Yesus mati dan bangkit untuk menggenapi nubuatan yang ada di Alkitab. Ya. Jadi Yesus bangkit menggenapi nubuatan yang ada di Alkitab. Di mana itu? Di Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 49 mengatakan demikian, saudara. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakannya mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Sebab ia akan menarik aku. Jelas, Yesus bangkit sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu oleh Mazmur Daud. Bahwa Yesus pasti akan bangkit. Kuburnya tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Dunia orang mati tidak bisa menahan Yesus untuk bangkit. Kuburnya tidak bisa, batu yang menutup gua juga tidak bisa menahan Yesus untuk bangkit, saudara. Prajurit yang menjaga kubur Yesus juga tidak bisa menghalangi Yesus untuk bangkit dari kuburnya. Saudara, jika kita bersama Yesus, Yesus ada pada kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita, saudara. Segala masalah kita, segala penghalang-penghalang kita, semua bisa kita kalahkan di dalam Yesus, saudara. Jadi kita bangga punya Yesus yang mati dan bangkit untuk kita.
Dunia orang mati tidak bisa menghalangi Yesus untuk bangkit. Maka sudah milikilah kuasa kebangkitan. Maka segala penghalang hidup kita, masalah kita hadapi, sakit penyakitkah, ekonomikah, pekerjaankah, masalah apapun rumah tangga, masalah pernikahan, tidak bisa menghalangi kita. Karena apa? Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti kalahkan. Saudara, dan di perjanjian baru, Yesus juga menubuatkan bahwa dirinya akan bangkit. Ini perkataannya dia sendiri. Ya. Perkataan yang pertama adalah Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pemberitaan yang kedua, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Saudara, dua pemberitaan pertama ini sama. Yesus akan diserahkan, Yesus akan menderita, Yesus akan disalib, Yesus akan mati. Dan pada hari ketiga Yesus akan dibangkitkan. Yang ketiga, Matius 20 ayat 19, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan dan pada hari ketika ia akan dibangkitkan. Luar biasa Yesus kita. 3 kali Yesus mengatakan, aku akan ke Yerusalem, akan diserahkan oleh imam-imam kepala, oleh tua-tua, akan didera, disiksa, disalibkan dan mati dan bangkit di hari yang ketiga. 3 kali Yesus katakan bahwa dia akan bangkit. Mana ada nabi, mana orang lain atau rasul yang berkata, aku akan mati dan bangkit. Gak ada. Bahkan rasul pun, nabi pun gak tahu dia kapan mati. Dan kalau mati pun, dia tahu gak bakal bangkit. Hanya Yesus. Itu sudah dikatakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Dan dia sendiri ngomong, aku akan mati. Aku akan bangkit. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Loh, Yesus kenapa? Udah tahu Yesus akan diserahkan. Yesus akan ditangkap, akan didera, disiksa dengan kejam, disalib dan mati. Mengapa ke Yerusalem? Udah Yesus tahu usah. Yesus menengking setan yang ada di Petrus. Kenapa? Itu bukan perkataan Allah, itu perkataan iblis katanya. Pergi kau iblis. Itu bukan hati Allah Bapaknya yang merencanakan Yesus untuk disalib. Jadi Yesus tahu dia mau disalib. Dia tetap ke Yerusalem. Karena dia tahu dia akan bangkit juga saudara. Kita bangga punya Yesus yang bangkit saudara. Banyak orang yang mati tidak pernah bangkit. Lupa untuk bangkit. Ya kan? Kita bangga. Dibangkitkan di hari yang ketiga. Itu kata pasif. Kata kerja pasif. Dibangkitkan pada hari ketiga. And be raised again the third day. Jadi Yesus gak bangkit sendiri. Dibangkitkan oleh Bapaknya. Jangan salah saudara. Banyak orang bilang, oh Yesus bangkit. Enggak. Dibangkitkan. 3 kali Yesus ngomong, aku akan dibangkitkan. Di hari ketiga akan dibangkitkan. Dibangkitkan. Berarti ada pribadi yang membangkitkan. Siapa? Bapaknya. Ini ayatnya saudara. Kisah para Rasul 2 ayat 23 sampai 24. Dia yang diserahkan Allah. Yesus yang diserahkan Allah. Allah Bapa sendiri yang menyerahkan Yesus untuk disalib. Menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia. Dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Allah Bapa yang membangkitkan Yesus. Dan ini juga adalah penggenapan dari kitab perjanjian lama melalui para nabi-nabi saudara. Jadi kita bangga punya Yesus yang benar-benar bangkit. Yang Yesus datang tidak untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya.
segala sesuatu tentang dirinya di perjanjian lama sudah digenapi di kayu salib. Sampai kebangkitannya pun digenapi, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dengan kebangkitan Yesus, Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Roma 1 ayat 2 sampai 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini penubuatan, saudara ya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Memang benar. Yesus ada keturunan Daud, anak Daud secara daging, saudara. Tetapi dengan menurut roh gimana? Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi secara daging ya, Yesus benar adalah anak keturunan Daud. Tetapi menurut roh kekudusan, Yesus adalah anak Allah menurut kebangkitannya, saudara. Pada saat itu orang Farisi, ahli Taurat, imam yang kepala menangkap Yesus karena Yesus berkata Allah adalah Bapakku dan dia adalah anak Allah dan dianggap menghujat Allah. Maka Yesus ditangkap. Padahal orang Farisi, ahli Taurat, imam yang kepala tahu benar bahwa Yesus adalah anak Allah karena mereka melihat banyak mujizat. Banyak mujizat. Orang buta dari lahir disembuhkan. Ya kan? Orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh berjalan. Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Berubah air menjadi anggur. Banyak sekali mujizat kesembuhan. Mati dibangkitkan dari roti, anggur. Banyak sekali puluhan mujizat yang orang Farisi, ahli Taurat, dan imam kepala itu menyaksikan, mendengar dan menyaksikan. Dia percaya benar dalam hatinya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi karena dia iri saja, maka dia menghasut banyak orang dan mengatakan Yesus menghujat Allah karena mengaku-ngaku sebagai anak Allah. Saudara, kalau Yesus bukan dari Allah, tidak mungkin Yesus bisa membuat mujizat yang sangat ajaib, saudara. Banyak orang percaya, wah kalau ini bukan dari Tuhan nggak mungkin, Nabi nggak bisa. Tetapi karena Yesus semakin hari semakin banyak pengikutnya, maka ahli Taurat imam kepala itu ketakutan. Dan dia iri dan dia menghasut orang untuk Yesus ditangkap, saudara. Jadi intinya bukan karena Yesus menghujat Allah ditangkap. Kalau dia menghujat Allah, ada buktinya kok. Yesus melakukan banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan manusia atau nabi lain. Tetapi karena iri hati, maka dikatakan Yesus menghujat Allah. Kita lihat saja buktinya ketika Yesus mati apa yang terjadi. Ya, Matius 26 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Di mana murid-muridnya? Pada sembunyi, bertakut, saudara. Ini wanita hebat, saudara. Saudara bangga jadi wanita. Saudara sudah disaksi pertama kali melihat Yesus bangkit. Yang lain cowok-cowok pada takut, saudara. Kalau ngomong gede, tenang Yesus, aku bela engkau. Engkau mati, aku ikut mati. Wah, kalau orang goncang, aku gak goncang imannya Yesus. Tapi begitu Yesus disiksa, pada lari semua menyangkal Yesus, saudara. Kalau ditangkap di Getsemani, semua kabur. Tapi perempuan-perempuan percaya dan diberi kesempatan oleh Yesus untuk melihat, menyaksikan kebangkitan yang pertama kali, saudara. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang hebat. Bukan gempa bumi biasa. Skala apa? Richter 3, 4. Enggak, ini hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. Coba lihat sendiri. Yesus bangkit caranya pun ajaib. Ada malaikat datang, ya kan? Dari surga khusus untuk menengok, ya, menjenguk, ya, ke kubur Yesus. Bukan untuk menabur bunga, bukan.
Malaikat datang bukan untuk nyekar. Bukan. Tapi dia datang ke kubur Yesus untuk menggulingkan batu yang besar. Dan Yesus bangkit saudara. Dan itu benar-benar disaksikan oleh perempuan-perempuan itu. Dan juga oleh penjaga. Ini bangkitnya pun luar biasa sekali. Ayat berikutnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, ini benar-benar Yesus bangkit. Kenapa? Disaksikan oleh banyak orang. Ketika bangkit pertama, Maria Magdalena dan Maria yang lain menyaksikan. Terjadi gempa, ada malaikat menggulingkan batu. Padahal sebelumnya gini, siapa ya nanti yang membantu kita menggulingkan batunya? Berat sekali. Mana bisa kita menggulingkan? Lagi ngomong-ngomong itu kaget ada gempa bumi. Dan prajuritnya ketakutan. Karena malaikatnya bersinar wajahnya dan jubahnya putih saudara. Seperti salju berkilau-kilauan saudara. Jadi ini benar-benar Yesus bangkit. Ayat berikutnya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat mengatakan. Yesus yang kamu cari. Tidak ada di sini lagi. Telah bangkit seperti yang dikatakan. Yesus mengatakan dia akan bangkit benar. Jadi kalau Yesus itu berfirman tidak pernah bohong. Perkataan Yesus selalu digenapi. Maka saudara, kita harus benar-benar percaya pada Yesus. Apa yang terjadi di kubur tadi? Pertama, malaikat Tuhan turun dari surga ke kubur Yesus. Kedua, terjadi gempa yang hebat. Bukan sekedar gempa goyang-goyang saja. Oh, gini aja enggak. Goyang yang hebat. Dan malaikat Tuhan menggulingkan batu yang besar. Batu yang besar tidak bisa menghalangi Yesus untuk bangkit saudara. Yesus tidak teriak, buka dong, aku udah bangkit nih. Prajurit, buka dong, ini berat, aku gak kuat sendirian. Tidak saudara. Bapak di surga mengirim malaikat untuk menggulingkan batunya. Malaikat Tuhan wajahnya bersinar. Ya. Penjaga-penjaga ketakutan. Coba sekali lagi, apakah ada nabi atau rasul zaman-zaman dulu perjanjian lama yang bisa bangkit seperti itu? Gak bisa saudara. Maka kita harus percaya kepada Yesus. Pada perkataan Yesus, kalau aku bangkit beneran. Maka sudah baca firman Tuhan. Bisa janji-janji Tuhan untuk saudara. Kalau baca firman Tuhan, waduh, saudara ada masalah keuangan misalnya. Waduh, ini ada janda dari Nabi, utang banyak, ya kan? Langsung bisa pulih, ya kan? Bahkan berkelimpahan. Sakit, waduh, Tuhan bilang oleh bilu-bilu Yesus kamu sembuh. Sembuh benar. Kalau kita takut, kita semua ada semua di sini saudara. Ini adalah perkataan Yesus. Saudara baca dan saudara baca aminin. Maka saudara dalam hidup sehari-hari akan mengalami kemenangan-kemenangan saudara. Sebab apa yang Yesus katakan selalu Yesus lakukan. Jangan sampai kita tidak percaya. Semua ini Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Penjaga kubur itu, ya, dia kembali ke imam-imam dan menceritakan kejadiannya, apa yang terjadi, gempa bumi, batu terbuka, ada malaikat. Dan setelah sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang pada serdadu-serdadu itu. Jadi serdadu ngomong sama imam-imam, itu Yesus bangkit. Kok bisa? Ada malaikat datang. Ada gempa. Digulingkan dengan malaikat. Dan Yesus gak ada, kemudian kosong. Langsung mereka berunding sepakat. Terus memberikan uang banyak kepada serdadu. Untuk apa? Terima kasih. Oh bukan. Oh kamu hebat. Udah Yesus bangkit, ini hadiah. Oh enggak saudara. Untuk apa uang itu? Kita baca ayat berikutnya. Dan berkata, kamu mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Bayangkan, batu sebesar begini, disegel, dijaga tentara banyak. Tentara kalau jaga dia nggak tidur. Nggak tidur.
sampai Yesus dicuri, itu dibunuh semua. Ingat kejadian Paulus dan Silas di penjara, ketika penjara ruangan Paulus kosong, dipikir kabur itu Paulus dan Silas, dia mau bunuh diri loh. Jangan bunuh diri, saya ada di sini. Karena kalau nggak dibunuh diri, pasti dibunuh juga oleh atasannya, disiksa saudara. Jadi kalau menjaga tawanan atau menjaga apapun, kalau itu sampai gagal, dibunuh. Mana bisa dia tidur? Semalam-malam nggak bakal tidur dong. Dia dijaga batu besar. Oke lah kalau misalnya kita omong kosong misalnya tentaranya itu tertidur. Kalau gulingkan apa enggak? Dengar semua. Grak. Jadi nggak mungkin melihat Yesus dicuri saat mereka tidur saudara. Dan apabila hal ini ditekan oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak peroleh kesulitan apa-apa. Sebab kalau nggak dirundingan gitu, bisa dibunuh penjaganya. Maka tenang saja, aku nanti berbicara sama wali negeri supaya kamu bebas, ya kan? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Maka saudara, orang Farisi, imam kepala, walaupun Yesus hidup membuat mujizat banyak, ya, tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah Tuhan. Banyak sekali mujizat Yesus buat, mereka tetap tidak percaya, tidak mau percaya. Bahkan matinya pun, prajuritnya bawahnya menceritakan kejadian sesungguhnya, tetap tidak mau percaya, malah menyangkal, suruh menyebar kebohongan. Lain sama perempuan-perempuan kemarin hebat tuh, dia melihat langsung dia pulang lari ke murid Yesus memberitakan kebangkitannya. Saudara, banyak di antara kita ke gereja, tetapi kita nggak percaya Yesus. Nggak percaya sungguh-sungguh. Nggak menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kita kalau ada apa-apa kita nggak lari ke Tuhan, ke orang lain. Saudara, kita bagi umat Tuhan yang sudah menerima kuasa kebangkitan. Kita harus benar-benar percaya Yesus Tuhan, penolong saudara. Bab dia hidup, ada hari esok. Ya kan? Bab dia hidup, ada pengharapan baru. Ada hari esok, ada pertolongan, ada pemulihan. Tetapi kita nggak pernah mau percaya kepada Yesus. Ibadah juga main-main. Jangan saudara. Ibadah sungguh-sungguh. Karena yang kita sembah adalah Tuhan yang telah bangkit. Yesus yang telah bangkit. Ibadah kita nggak sia-sia saudara. Sedangkan yang lain, sedadu-sedadu itu menerima suap dan dia menyebarkan kebohongan. Maka sampai sekarang saudara kita, orang banyak masih menganggap, oh itu Pak, yang mati bukan Yesus. Ada yang ngomong, Pak betul yang mati Yesus. Tapi Yesus juga bangkit. Mayatnya dicuri orang lain. Sampai sekarang saudara kita masih percaya bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya saudara. Maka mereka masih menunggu Mesias yang lain. Orang Yahudi masih menunggu Mesias yang lain. Tetapi kita yang sudah menerima kuasa kebangkitan, kita percaya Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit pula saudara. Ingat, jangan sampai karena uang kita meninggalkan Yesus saudara. Sedadu-sedadu ini karena uang, dia melawan Yesus. Tidak mau menceritakan kebenaran firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, jangan sampai karena pekerjaan, karena jodoh, karena gangdau, karena apapun kita meninggalkan Tuhan. Banyak kok saudara, saya ada pelayanan di mana-mana di daerah itu saudara. Orang bilang, kamu kalau ikut agamaku, kamu nanti saya kasih deh pekerjaan, saya kasih makanan, saya kasih segala sesuatu yang kamu butuhkan. Saudara, jadi banyak orang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, bahkan muridnya pun gak percaya kalau Yesus telah bangkit. Kita lihat nih, Yohanes 20 ayat 25. Maka kata-kata murid-murid yang lain itu padanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bukan hanya ahli Taurat, bukan hanya imam kepala, Thomas pun murid-muridnya yang telah mendengarkan Yesus 3 kali bahwa aku akan mati dan bangkit dari ketiga, masih tidak percaya saudara. Kita juga demikian kadang-kadang. Sudah tahu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat kita. Yesus penguasa hidup kita. Yesus tangguh penolong kita.
kita masih tidak percaya. Kita masih tidak mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, di hari kebangkitan ini saudara, saya tegaskan, saya ajak saudara untuk lebih lagi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa untuk meninggikan, kuasa untuk menjatuhkan, kuasa untuk memberkati, kuasa untuk mengutuk saudara. Saya baca Alkitab ini di perjanjian lama, itu Allah itu luar biasa sekali. Ketika raja-raja itu beribadah sungguh-sungguh, menebang semua berhala-berhala, dan begitu dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Waduh, Tuhan beri kemenangan-kemenangan, jalan-jalan, dan raja itu dipromosikan, hidupnya dipulihkan, berkelimpahan, dan selalu menang sampai hari tuanya saudara. Tapi itu raja itu sombong, dan mulai dia tidak mencari Tuhan, langsung dihukum. Apa? Tuhan datangkan musuh-musuh dan dihancurkan saudara. Dan itu berulang kali. Artinya apa? Berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Dan kehancuran pun Tuhan izinkan. Maka kalau kita percaya berkat dari Tuhan, Tuhan sanggup meninggikan, mengokohkan, dan sanggup juga menghancurkan. Maka hiduplah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan Pak, gak bisa dong Pak, aku disakiti, enak saja, udah usah lah itu anak-anak itu. Kalau kita masih ribut dengan disakitilah, dirugikan, diserang, aku diiri orang, aduh itu anak-anak. Saudara memikirkan hidup saudara. Gara-gara aku iri hati, gara-gara aku dendam, gara-gara sakit hati, aku kehilangan berkat. Mau nggak? Kan nggak mau dong. Kalau aku mendingan ngalah. Ngalah dong, enak aja. Aku ikut marah-marah, membalas-balas, aku kehilangan berkat. Kalau aku sih mendingan, udah biarlah. Yang marah-marah, yang jahat-jahat, berkatnya hilang. Malah kita yang diberkati. Amin saudara. Jadi kita harus percaya. Jangan kata Thomas, sekali-kali aku gak percaya kalau tidak ada buktinya. Maka ditegur oleh Yesus, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah, diberkatilah kalau kamu percaya tanpa melihat. Atau percaya sebelum melihat. Banyak orang dunia, dia percaya kalau sudah melihat. Tapi kita anak-anak Tuhan yang telah terima kuasa kebangkitan, kita harus percaya kepada Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan keselamatan bagi kita. Ya, tadi katakan, ya, mujizat terbesar adalah keselamatan. Buat apa? Sudah diberkati berlimpah-limpah, dipulihkan misalnya kan, disembuhkan, tapi mati masuk neraka. Mau nggak? Nggak mau saudara. Mujizat terbesar untuk kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang mati dalam Kristus. Jelas sekali. Kalau Yesus tidak bangkit, kita sia-sia beribadah. Ya, sia-sia ke gereja, sia-sia pelayanan, sia-sia komsel, sia-sia penginjilan, sia-sia memberi persembahan. Sia-sia semua. Kalau Yesus tidak hidup. Kenapa? Kita besok mati tidak masuk surga. Maka saudara, kita berbahagia semua ibadah kita, pelayanan kita, semua usaha kita memberi untuk gereja, untuk kerjaan Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Karena Yesus telah bangkit. Apapun yang kita lakukan untuk Yesus, untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, saudara. Amin, saudara. Maka saudara, kita sungguh-sungguh, maka ketika Paulus dan murid-murid yang lain tahu bahwa Yesus telah bangkit, maka Paulus mau menanggung banyak penderitaan, didera, ya berapa kali itu, terus terdampar di laut, ya kelaparan, kedinginan, wah dilempar batu. Paulus banyak menanggung penderitaan untuk dengan Yesus. Dia mau, kenapa? Aku tahu kok, bab ada pengharapan, ada hari esok buat Petrus mati di surga, maka dia berani mati dalam menginjil, saudara. Juga demikian murid yang lain. Semua menginjil semua. Petrus sampai mati disalib, kepalanya terbalik. Semuanya pada mati secara mengerikan.
Kenapa mereka mau mati? Karena mereka tahu Yesus benar-benar bangkit, saudara. Maka saudara, kita hari ini harus benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Jangan sampai kita main-main lagi. Kita nggak tahu besok apakah kita masih hidup. Kalau saya katakan demikian, saudara sadar. Ini hari terakhir bagi kita. Maka kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Kebangkitan Yesus menjadikan kita ciptaan yang baru. Ya kan? Tadi katakan lagunya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Roma 6 ayat 5 sampai 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, bahwa tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jelas ketika kita menerima Yesus, kematian dan kebangkitannya, maka manusia lama kita sudah hilang. Menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Thomas yang tadi saya katakan, dia nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang tangannya, masukkan tanganku ke bekas lubang di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ketika Yesus datang lagi secara ajaib, Thomas, sini. Apa Yesus? Sini, nih pegang lambungnya. Langsung dipegang, oh iya bolong, ini bolong. Ya, sejak itu Thomas menjadi ciptaan yang baru. Dia menginjil di mana-mana, sampai di India, dieksekusi, ditembak mati di India. Kenapa? Dia telah menyaksikan Yesus telah bangkit. Maka dia berani mati bersama murid yang lain, semua mati semua kecuali Yohanes. Yohanes katanya digoreng dengan minyak yang dipanaskan. Itu ada bukunya, saudara. Jadi saudara, semua murid Yesus mengalami penderitaan yang berat karena Yesus benar-benar bangkit. Tapi zaman sekarang, mana ada sih jemaat yang mau menderita untuk Tuhan? Nggak ada. Kalau di pelayanan, wani piro. Waduh. Disuruh yuk kita ke sana yuk, wani piro. Aku untuk opo. Lah, kamu tuh udah diselamatkan. Untuk opo? Keselamatan. Masih cari yang lainnya, nggak usah. Dia pun berani mati, serahkan nyawanya. Penderita silakan, asal mati itu Yesus. Maka dia mati, ada mahkota kehidupan. Kita kalau ke gereja masih hitung-hitungan, saudara. Banyak orang hamba Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan, pengerja Tuhan. Semua masih hitung-hitungan loh. Wah nggak bisa Pak, ini kan bukan jam gereja. Kalau Bapak panggil di luar jam gereja ya ada itulah Pak, tahu sendirilah. Wah, jadi nggak bisa saudara. Jangan ada motivasi dalam beribadah. Tuhan kita tahu apa yang kita butuhkan. Nyawanya pun diberi untuk kita, apalagi kita butuhkan saudara. Cobalah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi Pak, aku sakit hati Pak. Udah, Paulus sakit hati. Thomas sakit hati, soal hati karena Pak disiksa. Kita kalau melihat demikian saudara, kita nggak ada sakit hati lagi saudara. Benar saudara, saya katakan berkali-kali. Berapa kali pun aku disakiti, aku nggak mau sakit hati. Sakit hati itu udah pilihan kita. Kalau orang yang nyakiti kita, itu pilihan mereka yang nyakiti kita. Tapi kalau kita sendiri mau sakit hati, mau iri, mau dendam, itu pilihan kita. Itu pilihan kita menentukan sendiri. Mau dendam, mau membalas, mau gimana, itu pilihan kita. Ya orang lain yang nyakit kita, itu kita nggak bisa apa-apa. Saudara, kita nggak usah sakit hati. Karena apa? Ciptaan yang baru. Kalau ciptaan yang baru, kita harus berubah total. Petrus, ketika Yesus belum bangkit, dia menyangkal 3 kali. Yesus, kalau engkau mati, aku mau mati juga. Imanku tidak akan goyang, belum badai silih berganti. Akan gempa bumi yang hebat. Engkau ditangkap banyak orang, dibunuh banyak orang. Aku tetap menemani engkau Yesus, aku juga mau mati. Bahkan kalau saudara-saudaraku goyang imannya goncang, sekali-kali aku tidak. Apa kata Yesus? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Benar. Kata Yesus terjadi. Dia nyesel sekali bertobat. Dan Yesus mati, terus ketakutan. Semua ketakut semua.
ketika Yesus bangkit, semua muridnya menjadi ciptaan baru. Berani mati untuk Yesus. Nah, terbukti bahwa Yesus yang disembah adalah Yesus yang hidup. Amin saudara. Yang akan kita keselamatan. Ciptaan yang baru saudara. Jadi kita kalau ciptaan baru, mari tinggalkanlah hidup kita yang lama. Perasaan kita memang gak enak saudara. Gak enak. Saya tahu. Saya manusia juga saudara ya. Jadi kalau disakiti kadang-kadang sakit gitu kan. Tapi kita lupakan semua. Maka ibadah kita akan berarti. Ibadah kita didengar Tuhan. Ibadah kita dilihat Tuhan. Doa-doa kita Tuhan kabulkan. Karena kita punya hati Kristus, ciptaan yang baru saudara. Ya, artinya kalau kita ciptaan baru, pasti kita punya kasih. Ya, punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, karena Yesus telah bangkit untuk kita. Dan kita harus benar-benar ciptaan baru. Jadi saudara, apa yang kita pelajari hari ini tentang kebangkitan Yesus? Pertama, Yesus mengenapi semua nubuatan perjanjian lama yang disampaikan nabi-nabi. Kedua, membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Yang ketiga, Yesus bangkit, kita mempunyai keselamatan. Dan yang keempat, kita menjadi ciptaan yang baru saudara. Mari kita benar-benar mengasihi Yesus. Karena Yesus tidak ada di sini lagi, Yesus telah bangkit bagi kita semua.